Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian suplemen nyanyian pujian 519, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan kita akan naikkan 2 kali. So
kami boleh mengingat kembali, mengenang peristiwa turunnya Roh Kudus, itu hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan Engkau memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan beribadah pada hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati sukacita, berkat-berkat di dalam ibadah saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami, dan kami percayakan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Oh betapa indahnya. Pujian "Oh betapa indahnya" kita akan pujikan dengan semangat. ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Judul perikopnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu.
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan memuji Tuhan, sahabatku ya Yesus. Pujian sahabatku ya Yesus kita akan angkat bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan program-programnya, dan kita juga berdoa untuk gereja kita, Gereja Baptis Indonesia
Cikarang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang, kita memasuki saat doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat untuk kita semua. Bapa di dalam surga, yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengenalan akan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, sejauh ini kami seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang boleh terpelihara dalam kebaikan-Mu. Kami semua masih sehat, masih bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Kami syukuri Tuhan. Kami nyatakan itu adalah kasih karunia dan penyertaan daripada-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, dalam doa syafaat ini kami juga mendoakan pertama-tama bangsa negara kami Tuhan. Kami doakan Presiden Joko Widodo beserta seluruh kabinet menteri di bawahnya yang sedang berjuang ekstra keras untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini untuk segera pulih dari keterpurukan ekonomi diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang mengglobal, yang menggerogoti begitu banyak sendi kehidupan. Tuhan tolong pimpin Presiden kami dan beri hikmat kepada beliau agar mampu memimpin bangsa dan negara ini menyelesaikan program-program pemulihan ekonomi, terutama program vaksinasi bagi seluruh warga bangsa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Gereja Baptis se-Indonesia di bawah naungan Gabungan Gereja Baptis Indonesia GGBI. Kami doakan para pemimpin beserta seluruh program-program kerjanya, terutama rencana besar pada bulan Agustus 2021 nanti akan diselenggarakan musyawarah besar Umat Baptis se-Indonesia bertempat di Wisma Kinasi Bogor. Tuhan, acara ini yang seharusnya dilaksanakan tahun lalu tertunda oleh karena pandemi COVID-19, dan tahun ini dijadwalkan ulang untuk dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dan jumlah peserta yang dibatasi. Kami doakan Tuhan persiapan menuju ke sana. Tuhan tolong sertai seluruh kepanitiaan GGBI yang dibentuk untuk melaksanakan acara besar Umat Baptis Indonesia ini, sehingga pada harinya acara ini boleh terlaksana dengan baik dan seluruh peserta bisa mengikuti jalannya acara dan bisa dapat dinikmati dengan baik, semua terselenggara dengan lancar dan seluruh peserta pun tetap sehat walafiat. Kami doakan juga Tuhan Gereja Baptis Indonesia Cikarang yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Yakobus Furianto beserta seluruh jemaat GBI Cikarang. Kami doakan juga Pendeta Abdul Amin Kohar beserta keluarga. Kami doakan juga Pendeta Randy beserta seluruh jemaat di GBI Purworejo, Jawa Tengah. Kami doakan juga Utusan Injil Bapak Daniel Wicaksana beserta seluruh keluarga dan seluruh jemaat di sana. Kami doakan semua Tuhan agar kami terus boleh dilindungi, boleh dilingkupi oleh kebaikan-Mu, boleh terus sehat, boleh beraktivitas dengan baik tanpa terkendala oleh sakit penyakit atau halangan apapun juga. Namun kami menyadari Tuhan, pergumulan demi pergumulan hidup terus ada masing-masing di antara kami. Kami doakan yang sedang berkebutuhan khusus Tuhan terkait dengan masalah pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan keluar bagi yang membutuhkan pekerjaan. Bagi yang bermasalah dengan penghidupan ekonomi, Tuhan tolong beri jalan keluar bagi mereka, agar apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, apa yang diupayakan berhasil dan sukses.
Bagi yang punya masalah-masalah kesehatan pribadi, Tuhan tolong tilik, tolong bantu dan sembuhkan mereka yang memerlukan. Bagi yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya, Tuhan tolong dengar doa pribadi mereka orang per orang, satu persatu. Kami percaya apabila semua doa yang disampaikan, pasti Engkau dengar, Engkau perhatikan, dan Engkau akan jawab pada waktunya. Pada waktu yang Engkau kehendaki dan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian Tuhan, doa dan syafaat kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 237. Bagi Yesus semuanya. Kita akan angkat bait pertama dan bait kedua. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ingin memberikan sedikit persembahan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Semoga apa yang kami berikan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa yang dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini kami masih bersyukur selalu kepadamu bahwa kami masih dapat menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat kami kembalikan kepadamu Tuhan.
untuk sedikit banyak membantu dan membangun gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk terus bekerja dan untuk menghasilkan dan selalu berbuah berlandaskan nama-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesehatan dan berkat yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan selalu bersyukur hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati persembahanku sebagai doksologi untuk kita hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Kau
jawab. Gerejaku, tanggung jawabku, yang akan disampaikan oleh Pendeta Abdul Amin Kohar. Kami persilakan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga hari demi hari kami merasakan bagaimana tangan kasih-Mu menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Gereja Mula-Mula adalah blueprint atau prototipe untuk gereja-gereja sepanjang masa. Penerapan trilogi pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Mula-Mula yaitu koinonia, diakonia, dan marturia menjadi acuan bagi gereja masa kini. Koinonia atau persekutuan yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47 ini menjadi contoh bagi semua orang percaya. Ikatan kasih dan ikatan persaudaraan menjadi pengikat dalam pelayanan. Hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan dari perikop Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47 dengan judul Gerejaku, Tanggung Jawab. Saya mengajak kita mengacu pada trilogi pelayanan. Koinonia atau persekutuan secara umum adalah ikatan antar orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Mereka masuk pada persekutuan tertentu karena persekutuan itu sesuai dengan ideologi mereka, satu alma mater, atau suku yang sama. Intinya, mereka akan masuk ke dalam sebuah persekutuan jika persekutuan tersebut membuat mereka merasa nyaman atau menguntungkan bagi mereka. Persekutuan gereja berbeda dengan persekutuan pada umumnya. Kata gereja bahasa aslinya adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari kehidupan yang lama untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Perhatikan ayat 44. Firman Tuhan berkata demikian. Semua orang yang telah menjadi percaya. Orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan yang kemudian hari mereka disebut sebagai orang-orang Kristen, yaitu para pengikut Kristus. Merekalah yang disebut sebagai gereja. Mari kita perhatikan apa yang mereka lakukan dalam persekutuan. Firman Tuhan dalam ayat 42 berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang mereka lakukan di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka bersama-sama belajar firman Tuhan. Orang-orang
orang yang dipanggil keluar itu mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Mereka ingin mengetahui hukum Tuhan agar tidak melanggarnya. Mereka menghayati janji Tuhan yang memberikan pengharapan, lalu mereka melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dengan belajar firman Tuhan, rohani mereka hari demi hari semakin bertumbuh. Yang kedua, mereka berdoa. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka berdoa untuk pribadi dan keluarga. Berdoa untuk tantangan yang mereka hadapi. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru. Melalui doa, mereka berhubungan langsung dengan Allah. Mereka mendekatkan dirinya dengan Allah. Dua hal yang mereka lakukan dalam persekutuan ini, yaitu belajar firman Tuhan dan berdoa, merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang percaya. Orang Kristen atau orang percaya yang tidak melakukan kedua hal ini akan menjadi lemah. Kehidupan rohaninya akan menjadi kecil. Kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam dosa atau berbagai macam pencobaan. Kita lihat dampak persekutuan atau dampak persekutuan dalam gereja mula-mula. Beberapa hal yang kita lihat di sini, kasih di antara mereka hari demi hari semakin bertumbuh. Empati dalam wujud nyata mereka lakukan. Dalam ayat 44 firman Tuhan berkata, tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berarti persekutuan mereka itu diikat dengan kasih. Sifat egois dan mementingkan diri perlahan-lahan mulai terkikis. Masing-masing mereka merasa menjadi satu. Menjadi satu di dalam persekutuan. Mereka semua mengasihi persekutuan dan berusaha untuk memeliharanya. Mereka mengasihi saudara-saudara seimannya seperti mengasihi diri sendiri. Sehingga dengan rela mereka menjual sebagian hartanya demi untuk kebutuhan persekutuan. Masing-masing dari anggota persekutuan itu saling memiliki dan memelihara persekutuan dengan baik. Yang kedua, diakonia. Diakonia itu kalau diterjemahkan secara bebas adalah kegiatan sosial. Diakonia berhubungan dengan orang miskin. Hal yang perlu kita ingat, orang miskin dan pelayanan gereja bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, karena orang miskin selalu ada padamu. Orang miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan secara finansial. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian. Dari pembacaan kita ayat 41, Lukas penulisnya mencatat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Kalau 10% dari mereka adalah orang miskin, minimal ada orang yang membutuhkan uluran tangan sebanyak 300 orang.
Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang terkena dampak akibat imannya. Akibat mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang rindu mencari Tuhan, tetapi mereka juga harus membayar harga karena mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Harganya, ada yang kena PHK, diusir dari keluarga, tidak punya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini semuanya membutuhkan perhatian dan empati dari saudara-saudara sini. Padahal pada waktu itu belum ada panitia sosial. Gereja belum ada rapat musyawarah gereja. Belum ada panitia atau belum ada panitia yang dibentuk untuk menangani orang-orang miskin. Tapi coba kita perhatikan ayat 46 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kata memecahkan roti dapat diartikan berbagi makanan. Lebih luas lagi berarti memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, kasih yang tumbuh dalam persekutuan ini menyebabkan mereka semua itu peduli terhadap saudara-saudara seimannya. Tidak perlu panitia, tidak perlu dorongan. Kasih yang ada di dalam hati mereka itu yang menjadi dorongan. Pelayanan diakonia atau pelayanan sosial merupakan pelayanan penting bagi gereja. Yang ketiga, marturia. Marturia artinya kesaksian atau bersaksi. Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bersaksi ini termasuk pesan agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Berarti ini merupakan tugas dari setiap orang percaya. Merupakan tugas dari orang yang masuk dalam persekutuan atau anggota-anggota gereja. Seorang pengkhotbah berkata demikian, perbuatanmu lebih banyak berbicara dari perkataan. Saya ulangi, perbuatanmu lebih banyak berbicara daripada perkataan. Saya mengaminkan kata-kata pengkhotbah ini. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Saya membaca perikop yang kita baca bersama-sama ini, tidak menemukan di dalam perikop itu teori pekabaran Injil, teori mengabarkan Injil, atau teori bersaksi. Silakan saudara baca. Saudara juga kemungkinan besar tidak akan menemukannya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa kesaksian para murid dan para rasul menyebabkan jumlah orang percaya bertambah-tambah. Mari kita lihat ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang. Berarti pertambahannya itu sekitar 80%. Hampir separuh. Luar biasa. Apa yang menyebabkan?
pertambahan jiwa demikian besar. Ternyata kalau kita perhatikan kesaksian hidup dari orang-orang percaya di jemaat gereja mula-mula itu, itulah yang menyebabkan banyak orang-orang di luar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Persekutuan mereka yang rukun, hidup mereka yang saling mengasihi, saling memperhatikan, dilihat, dipantau oleh banyak orang. Mungkin mereka bertanya, wah, hebat sekali ya kehidupan orang Kristen. Indah sekali ya kehidupan Kristen. Kok rasanya aku juga kepingin jadi orang Kristen. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apa yang mereka lakukan akibat dari persekutuan mereka yang indah itu menjadi magnet yang menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Setiap orang percaya atau orang Kristen itu adalah wakil gereja. Apa yang kita lakukan akan berdampak pada gereja. Kalau kehidupan kita sama seperti jemaat mula-mula yang disukai semua orang, maka gereja akan disukai oleh banyak orang. Dan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kehadiran kita di gereja ini tetap mencontoh pada kehidupan jemaat mula-mula, menerapkan trilogi pelayanan, dan apa yang diberikan contoh di dalam jemaat itu kita lakukan dengan baik. Kalau kita melakukannya dengan baik, berarti kita sudah melakukan yang terbaik untuk gereja kita. Kita meyakini Tuhan akan menambahkan jumlah jiwa-jiwa baru untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara lebih lanjut. Firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, menegur kami, dan juga mengarahkan kami untuk melakukan hal yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian pujian 230, Kuserahkan pada Tuhan. Kita akan angkat bait pertama, bait kedua, dan bait keempat. Tuhan,
Jemaat, silakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, pada akhir ibadah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati pendeta kami, Pendeta Yakobus Budianto, untuk melakukan visi dan misinya bagi gereja ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarga, berkati panitia-panitia perancang yang ada di gereja ini, dengan pikiran, talenta yang ada pada mereka. Mereka boleh mendukung pelayanan ini. Berkati semua jemaat yang ada di gereja ini, yang selama pandemi ini tetap setia untuk berbakti dan mendukung pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua saudara kami. Berkati semua orang yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kami yang sedang punya masalah, kami ingin menyerahkan masalah itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, kami mohon Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mau berdoa dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Nyanyian pujian 363, Tuhanmu memberkati.